Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memaparkan paparannya, presentasi di sesi 1 dan sesi 2. Saya akan melanjutkan untuk yang ketiga atau yang C tentang hasil belajar MIPA. Ya, kita mengambil dari 5 tokoh tentang hasil belajar MIPA. Yang pertama adalah Ganye, kemudian yang kedua Merrill, kemudian ada Sudijarto, Riley Gillett, dan Snellbaker ya. Ya, baiklah, untuk pembelajaran MIPA menurut Ganye bahwa hasil belajar adalah merupakan kapasitas terukur dari perubahan individu yang diinginkan berdasarkan ciri-ciri atau variabel bawaannya melalui perlakuan pembelajaran tertentu. Kemudian menurut Merrill mengatakan bahwa hasil belajar dapat diukur melalui 2 dimensi, yaitu tingkat unjuk kerja dan tipe isi bidang studi. Dilanjutkan oleh tokoh berikutnya tentang hasil belajar, yaitu Sudiarto, mengatakan bahwa hasil belajar adalah sebagai tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Dilanjutkan dengan Ray Gillett yang menyatakan bahwa definisi hasil belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keefektifan, di mana keefektifan itu diukur dengan tingkat pencapaian si pembelajar atau siswa. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi hasil belajar ini biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dengan jumlah waktu yang dipakai oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah dari daya tarik. Ya, dari daya tarik ini artinya daya tarik hasil belajar biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap dan terus mempelajari bidang studi tertentu. Ya, dan yang terakhir adalah dari Snellbaker yang mengatakan bahwa hasil belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang memiliki ciri-ciri. Ada 3 di sana yang ditulis oleh Snellbaker. Yang pertama adalah tingkah laku baru, ya, berupa kemampuan yang aktual, kemudian kemampuan tersebut berlaku dalam waktu yang lama. Yang ketiga diperoleh melalui suatu peristiwa peristiwa belajar. Nah, di dalam Ganye ini di dalam teorinya juga mengatakan bahwa kemampuan manusia yang kemudian disederhanakan menjadi 5 macam kemampuan, antara lain adalah intellectual skill, kemudian cognitive skill, verbal information, kemudian ada motor skill dan attitude. Nah, dari kelima tokoh ini, maka bahwa disimpulkan bahwa belajar itu atau hasil belajar itu adalah terukur dari perubahan individu, kemudian terukur melalui 2 dimensi, tingkat penguasaan pengetahuan efektif, efisien, dan daya tarik, dan perubahan tingkah laku. Oke, kita akan next ke slide berikutnya. Ya, ini masih tentang pengertian hasil belajar ya. Menurut taksonomi Bloom, ini tokoh yang sangat terkenal sekali, Bloom mengatakan bahwa hasil belajar itu dapat dibedakan menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, kemudian afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Di dalam taksonomi Bloom sendiri kita sudah biasa memakai ya, menggunakannya. Itu nanti banyak sekali tingkatan-tingkatan yang ada di sana. Kemudian ada juga tokoh menurut Cradwell ya, dan ini yang bekerja sama dengan Anderson, mengatakan bahwa revisi pada aspek kognitif menjadi 2. Beliau merevisi aspek kognitif menjadi 2, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Nah, untuk aspek kognitif itu dibagi menjadi beberapa dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan faktual,
kemudian yang kedua adalah pengetahuan konsep, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Ini yang dipakai di dalam kurikulum 2013 ya. Jadi ada fakta-fakta, konsep, prosedural dan metakognitif. Kemudian di dimensi proses ya, di dimensi proses kognitif itu ada mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, maka yang ditekankan adalah untuk hasil belajar adalah perilaku yang terwujud sebagai tanda bahwa proses belajar telah terjadi melalui peristiwa pembelajaran yang tercakup dalam pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Nah, mungkin itu yang kami bisa sampaikan untuk hasil belajar MIPA. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami di kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.